Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Lari Furkon. Pada video kali ini Kak Furkon akan berbagi informasi seputar hasil rapat rakor ya, rapat koordinasi tentang pengadaan CPNS atau PPK 2022 yang terjadi yang sudah diadakan di hari Selasa kemarin ya, tanggal 13 September 2022. Oke. Ini ada informasi terbaru dari jpnn.com, ternyata kuota PPPK 2022 itu berkurang drastis ya Bapak Ibu Guru ya. Ini penjelasan pemerintah. Jadi Kak Furkon akan mencoba menjelaskan bagaimana sih kok bisa berkurang. Ternyata hasil rapatnya seperti itu. Jadi Kak Furkon akan mencoba merangkum hasil rapat kemarin. Langsung aja. Nah, ini apa yang kemarin ya, hasil rapatnya ternyata yang pertama kita akan coba menganalisis hasil seleksi guru SNPPK tahun 2021 kemarin ya Bapak Guru ya. Ini 506.252 ini yang diajukan Pemda. Ternyata dari sekian pelamar ya 925.637. Sebesar 293.860 ini lulus dan dapat formasi. Kemudian ada 193, 954 lulus tapi tidak dapat formasi. Nah, ini swastanya sekian. Totalnya 487.814 guru telah memiliki nilai hasil ujian seleksi melewati ambang batas atau lulus passing grade. Sebesar sekian belum lulus passing grade ya, 437.823. Lah kemudian ternyata ada sisa formasi nih, 212.392 ini sisa formasi guru ASN PPK 2021 dari seperti ini, belum pernah dilamar ya. Ada 117.939, 23% ini belum pernah dilamar. Seperti itu. Lanjut. Lah, ini lini masanya ya Bapak Guru ya kan. Ini sudah paham insya Allah Bapak Guru ya. Guru ASN PPK 2022 ini yang Mei, mulai bulan Mei ya Bapak Guru ya, sosialisasi, Juli, Agustus persiapan. Ini kita sudah nyampe di bulan September ya Bapak Guru ya, penuntasan ini pelaksanaan penilaian kesesuaian. Kemudian ini November sampai Desember itu direncanakan pelaksanaan seleksi tes. Oke, lanjut. Lah, sistem terintegrasi akan memilih kategori pelamar. Yang pertama adalah pelamar diharuskan terdeteksi atau terdata ya Bapak Guru ya di Dapodik atau database DHK2 BKN. Telah terjadi integrasi sistem antar Dapodik, Kemendikbudristek, Informasi Kemenpan RB dan SCCSN BKN. Sistem terintegrasi dapat mendeteksi secara otomatis kategori pelamar P1, P2, P3 atau pelamar umum. Jadi langsung otomatis Bapak Guru ya. Jadi SSCASN ini sudah terintegrasi oleh Dukcapil, prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3, pelamar umum itu sudah mendeteksi semua ya. Kemendikbud setelah login itu langsung ketahuan ya Bapak Guru masuk yang mana ya kan, P1, P2, P3 atau pelamar umum. Oke, lanjut ya. Oke. Lah, terdapat 3 jenis mekanisme seleksi guru SNPPK di tahun 2022 ini ya. Yang pertama adalah penyelesaian, berarti langsung penempatan. Otomatis ini 193.000 tadi ya kan, sekian guru lulus passing grade. Nah, terdiri dari ini ya kan, THK2 ya kan, guru lulus sekolah negeri, lulusan PPG semuanya lulus passing grade. Lah, jika masih tersedia itu seleksi kesesuaian verifikasi untuk 724.029 guru honorer negeri. Ini pesertanya apa aja? THK2, guru honorer negeri. Jika masih tersedia lagi, ini seleksi tes. Ini pelamar umum ya Bapak Guru ya. Ini guru honorer negeri kurang dari 3 tahun, PPG, guru honorer swasta. Oke, lanjut. Lah, nanti ini pertama mekanisme penempatan lulus PG 2021 ini sudah dibahas Bapak Guru ya. Ini intinya berurutan ya. Ini THK2, non negeri, lulusan PPG, guru swasta. Yang swasta yang terakhir sendiri ya. Oke, ini sudah dibahas, insya Allah kita skip aja. Lah, ini Bapak Guru, ini apa yang tidak mengenakan ya bagi guru honorer, ternyata tidak seluruh guru telah lulus PG 2021 dapat diangkat di tahun 2022. Datanya apa? Ini datanya Bapak Guru ya. Yang mendapatkan kuota di tahun 2022 itu negeri sekian, swasta sekian, totalnya 134. Penempatan di sekolah induk itu sekian, totalnya sekian. Oke, ya swasta ya, nggak ada induk, ini swasta. Oke, swasta nggak ada induk ya, sabar aja ya Bapak Guru ya. Non sekolah induk ini sekian, sekian, sekian. Oke. Nah, ini Bapak Guru ya, belum mendapatkan kuota tahun 2022 sebesar 14.000 sekian, 12.000 totalnya 27.000 sekian. Ya, ini bagaimana ini?
Penempatan di sekolah induk, ini sekian sekian ini nggak dapat dia ya. Oke, bahkan yang punya induk pun juga nggak dapat ya Bapak Guru ya. Belum ditempatkan sekian, 12.000, 20.000, totalnya 32.000. Seperti itu. Oke, jadi ini mau dikemanakan lah ini. Lah ternyata ini 134.000 aja yang siap diangkat. Lah untuk yang 27.000 mendapat penempatan namun mendapatkan kuota formasi di tahun 2022 harap dapat mengangkat di tahun 2023. Lah yang ini 32902 ini belum mendapat penempatan. Oke, ini mau dikemanakan ya, masuk keranjang Bapak Guru ya. Seperti itu. Oke, jadi tidak semua ya. Tidak seluruh guru setelah lulus BG 2021 dapat diangkat. Ini penjelasannya dari hasil rapat kemarin Bapak Guru ya. Oke, lanjut. Lah, contoh ini beberapa uraian contoh kelebihan guru honorer atau oversupply. Lah, ini ada provinsinya, ya ini Sumatera Utara, ya kan kabupatennya ini, nama sekolahnya ini. Ternyata ini coba dianalisis, ternyata contoh aja Kota Bima, guru kelas, kebutuhannya 6, AS-nya 4, non ASN 21. Lah, ini kelebihannya 19. Banyak banget kelebihannya. Ini juga SMA Negeri Mandraya ya kan. Kebutuhan 2, ASN 1, non ASN 8. Iya ini 7 nggak dapat dia. Gitu Bapak Guru ya. Solusi ini, bagaimana solusinya? Solusi bagi pelamar lulus PG belum diangkat. Dapat mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian menggunakan jawaban profesional lain yang dimiliki. Sekitar 60.000 pelamar lulus PG yang belum dapat diangkat, 12.000 berpotensi dapat terangkat. Oke. Iya, ini luar biasa. Pelamar P1 yang belum mendapat penempatan dapat turun prioritas menjadi P2, P3, pelamar umum dengan menggunakan jabatan fungsi lain yang dimiliki. Contohnya seperti ini Bapak Guru ya. Contoh P1 ini jurusannya IPA, ya kan? Dia belum mendapat penempatan. Login dia. Nah, setuju atau tidak? Setuju sebagai guru honorer di tempat tugas lain saat ini, contoh SD. Tidak, turun prioritas dia. P2 pelamar umum seleksi kompetensi, guru lulus di tempat dapat tugas, contoh SD. Seperti itu. Ya enaknya ya setuju aja ya, kita tinggal nunggu aja ya. Seperti itu Bapak Guru ya. Oke, lanjut. Lah, mekanisme 2 itu dilakukan dengan penilaian kesesuaian dengan mengutamakan guru honorer negeri yang saat ini mengajar dengan beban kerja sesuai dengan regulasi. Terdapat 589.784 ini guru honorer negeri belum lulus PG. Kemudian memenuhi beban kerja 368.830 sesuai regulasi yang tidak sesuai ini 220.954. Ini perlu diretribusi ulang. Perlu dilakukan redistribusi guru honorer negeri sebanyak ini ke sekolah lain membutuhkan sesuai analisis beban kerja atau ABK. Jika ada pelamar formasi berasal dari luar sekolah induk, maka penilaian kesesuaian dilaksanakan di sekolah asal pelamar. Bila nilai pelamar dari luar sekolah induk lebih tinggi, maka formasinya dipindahkan ke sekolah pelamar yang lulus. Pemda hanya mengusulkan formasi kesesuaian ini 154 ini 270 ini dari 368.830 formasi yang dapat dimenuhi mekanisme penilaian kesesuaian. Walaupun mekanisme 2 dijalankan secara maksimal, masih akan ada guru honorer sekolah negeri yang tidak mendapat formasi karena apa? Tidak memenuhi syarat, Pemda tidak mengajukan dan oversupply walaupun telah dilakukan redistribusi. Oke, mantap jiwa. Terdapat ketimbangan formasi yang dibuka dengan kebutuhan pelamar prioritas 2 dan 3, ya kan? Ternyata Pemda ini sesuai ini sekian, pas 1% dari 368.000. Otomatis guru yang dapat diprofesi sehingga terdapat peluang 1:2, satu formasi disebutkan 2 guru. Seperti itu Bapak Guru. Oke, seperti itu ya analisis dari Kak Furkon atau rangkuman hasil rapat kemarin. Jadi tidak semua guru PG ya Bapak Guru ditempatkan. Bahkan ada yang nggak jelas ya kan. Ada yang diangkat tahun 2023, ada yang nggak jelas. Ini ya kita tunggu saja kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah. Kita nikmati prosesnya intinya. Intinya tetap semangat dalam mengajar. Sekian dari info dari Kak Furkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.